artinya ngelamun saja ini. Ini 3 bulan yang kemarin saya hambur benih. Tapi saya punya benih yang saya siapkan untuk 1 hektar tidak cukup, Pak Herman. Makanya saya lagi bingung. Oh, lahan sawahnya itu 1 hektar ya? Iya, 1 hektar. Terus sebarkan kemarin benih itu berapa kilo? Saya pakai waktu itu 25 kilo. Oh, ya. Memang tidak salah yang sebenarnya kalau 25 kilo itu. Mungkin benih yang Pak Eli gunakan itu tidak diseleksi ya? Iya. Tidak diseleksi. Awalnya kita biasa pakai budaya awal kita kan ya sekedar hanya cuma ditampi lantas ditebar langsung, Pak. Iya. Yang sebenarnya itu Pak Eli yang 25 kilo itu untuk 1 hektar itu sudah pas itu yang sebenarnya. Nah, tetapi benih itu sesungguhnya harus diseleksi dia. Ya, sehingga didapatkan benih yang bermutu. Kita dapatkan benih bernas, padi yang bermutu, sehingga untuk 1 hektar sawah itu 25 kilo sebenarnya sudah mencukupi itu. Sehingga nanti lain kali itu Pak Eli bisa ajak teman-teman petani, kita bisa berkumpul. Iya. Saya ini sebagai penyuluh, Iya. jadi barangkali mungkin kita diskusikan bagaimana cara seleksi benih beras padi yang bermutu itu. Nah, itu ada dia punya caranya itu. Lalu untuk sekarang ini Pak Eli ada satu metode baru itu yang dikembangkan, yaitu metode SRI. Nah, metode SRI itu adalah benih yang digunakan cuma 5 kilo sampai 7 kilo saja untuk 1 hektar itu Pak Eli. Tidak perlu harus banyak-banyak itu. Berarti kalau saya pakai benih terlalu banyak, makanya uang habis hanya cuma beli benih saja. Iya, terlalu banyak ini. Kalau metode yang baru ini yang kita akan kembangkan metode SRI itu cuma 5 kilo saja sampai 7 kilo itu benih yang Kalau begitu Pak Herman punya kesempatan kapan? Supaya saya bisa ajak teman-teman. ya kalau Pak Eli punya waktu, saya kapan saja. Besok juga bisa, dan usahakan teman-teman itu diajak. Oke. Supaya jangan hanya Pak Eli saja. Oke, mantap. Supaya kita melakukan sebuah penyuluhan itu tidak secara individu. Lebih bagus ada teman-teman supaya artinya materi itu dapat diserap oleh petani-petani yang lain itu. Sehingga harapan kita supaya produktivitas padi itu dapat ditingkatkan. Oke. Bagaimana Pak ini? Boleh. Bisa. Lalu selama ini panennya untuk 1 hektar itu berapa ton saja yang didapatkan? Padi yang saya panen hasil kemarin tidak memuaskan. Oh, Iya. 3 sampai 4 ton ya, palingan tahun kemarin yang bisa sampai 5 ton. Tapi hari kemarin ini cuma 3 saja. kalau metode baru ini Pak Eli, SRI itu bisa sampai 10-11 ton itu. Ya. Luar biasa. Dengan pengeluaran yang minim, digunakan benih cuma 7 kilo katakan, terus produksinya meningkat 10 sampai 11 ton itu ya produksinya. Sehingga untuk itu, jadi ini Pak Eli punya hamparan ini ya? Ini punya saya nih. Wah, luar biasa ini Pak Eli. Kalau dikelola bagus ini, ya Pak Eli bisa kaya ini saya lihat ini. Terima Oke, kasih kalau banyak ya. begitu Pak Eli nanti terima kasih banyak. besok kita akan bertemu di Balai Penyuluhan. Jadi mohon teman-teman jadi ajak ya. Oke, Ya, makasih. baik, semoga sukses ya Pak Eli. Iya. Sampai jumpa Terima besok. kasih banyak, Pak. Oke. Iya. Mumpung kita lagi berkumpul rame-rame di sini, kebetulan kemarin saya ada ketemu sama Pak PPL. Lantas beliau ada sampaikan beberapa hal menyangkut dengan kita punya kegiatan. Yang salah satunya adalah
kita biasanya persiapan benih itu melebihi dari yang ditentukan. Jadi kita seolah-olah boros benih dalam budidaya tanam padi. Bagus itu. Kapan Makanya rencananya ke sini Pak PPL itu? Nah, kemarin dia bilang kita punya kesempatan bisa ketemu beliau. Yang penting kita dengan teman-teman tuh punya kesepakatan, punya waktu hari apa, lantas kita bisa ketemu dengan beliau. Ya, kalau begitu nanti sampaikan ke beliau. Besok kita siap barang. Sekarang bahan kita siap. Nanti undang dia ya. Kita ikuti penyuluhannya seperti apa. Ya. Sebab ini kan nanti menunjang sebagai pengetahuan kita nanti untuk ke depan. Kalau begitu, kira-kira jam berapa nanti? Besok jam 8 pagi. Ya, itu semua. Ya, jadi bagaimana Bapak Eli? Apa-apa yang harus kita siapkan? Nah, beliau ada sarankan kita tuh siap benih padi ya sekitar 1 atau 2 kilo, telur dengan garam sama toples untuk tempat media untuk kita mesti beras padi. Hanya itu saja. Nah, Terus hanya itu saja. dalam toples itu isi apa? Dalam toples itu bilang isi air. Sesuai dengan kebutuhan benih yang kita mau gunakan untuk coba atau uji benih penas benih. Tapi saya juga belum tahu langkah kerjanya seperti apa. Berarti kita mempelajari langsung Iya. prakteknya seperti apa. Iya. Bagus itu Pak. Iya. Itu juga untuk ini menambah pengetahuan kita. Sebab selama ini kita melakukan persemaian itu hamur benih. Asal-asalan. Iya, asal-asalan. Yang jelasnya bahwa kita rugi. Ya, tapi bagus. Tapi Ya. Jadi ini kalau begitu Pak cari telur, Pak cari garam, ya, Bapak Iya, cari garam, saya garam. Bapak cari bibit, ya, Bapak tanggung toples sama air. Saya nanti ini cari daun pisang untuk kita buat persema ini. Setelah itu kan kita letakkan ya, Iya. angin-anginkan ya. Tunggu dulu, telur yang dipersiapkan ini yang udah masak apa masih mentah? ya yang jelas yang masih mentah lah masa direbus untuk dimakan. Ya. Saat ini kita ditegaskan pada padi sawah, ya pada padi sawah. Pada saat kita mendapatkan benih padi, ya benih padi yang sudah bersumber dari penangkar, bersumber dari BBI atau bersumber dari UPBS, maka itu perlu kita lakukan kembali, yaitu dengan cara perendaman dengan menggunakan air garam dengan indikator menggunakan telur itik. Dengan indikator itu diharapkan nanti benih yang kita tanam benar-benar benih yang bernas, benih yang terisi penuh, ya, benih yang terisi penuh. Nah, setelah kita menggunakan telur itik, maka gabah yang tenggelam itulah nanti gabah yang baik, dan kemudian gabah yang terapung itu kita buang. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan, maka dilanjutkan dengan pembersihan benih-benih yang tenggelam tadi, dikeluarkan lagi, kemudian dicuci dengan air yang mengalir, ya, dicuci dengan air yang mengalir sampai bersih sehingga tidak tertempeli lagi garam yang tadi untuk perendaman. Nah, setelah itu dicuci bersih, kemudian dilakukan tahap yang berikutnya adalah melakukan perendaman benih selama 2 kali 12 jam atau 24 jam. Nah, setelah direndam kemudian diperam, yaitu diperam selama 2 kali 24 jam atau cukup 1 kali 24 jam. Selamat Pak, Bapak umur panjang betul. Mohon Saya maaf. kebetulan sebentar ngomong dengan teman-teman, tiba-tiba Pak punya Ya, datang. Terima kasih banyak Bapak. mohon maaf, Nah, jangan kita- sampai saya terlambat ini Pak, ini sudah lama menunggu Tidak, saya itu. Ya. Kita yang kemarin kita bicara itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Oh, luar biasa. Selamat pagi Bapak. Pagi Bapak. Oh, Pak Frans ini luar biasa Pak Frans, Pak Inenga ini. Pak, Ya. kemarin yang Pak sudah bilang kepada Pak Eli, kami sudah siap bahannya. Ya, jadi bagaimana? Kita langsung praktek atau bagaimana Pak? Ya, luar biasa teman-teman yang di Pak Eli punya semangat ya. Iya, memang teman-teman ini memang karena selama ini tidak pernah penyuluh tidak pernah kasih memberikan informasi. Iya, Pak. Jadi kehadiran Bapak ini kami terus Wah. menyambut Bapak dengan sukacita. Untuk itu bagaimana Pak Eli dengan kemarin yang kita bicarakan itu, yaitu materi yang saya akan sulukan, yaitu kita akan lakukan seleksi benih beras padi.
Ya, apakah bahan-bahannya sudah disiapkan? Udah siap, Bapak, sudah Pak, udah siap. Kita ambil ya Bapak. Kita Ya, boleh kalau begitu Kita kita sediakan silakan ini ambil alat dan bahannya supaya kita taruh seperti Bagaimana ini Pak Usaima, teman-teman ini? Ya kita tunggu aja Pak Idam. Ya, mudah-mudahan dia cepat datang itu Pak Frans ya. Ini aku bawa pisang daunnya ya. Ya, Ya. Nih, sudah siap. Gimana langkah selanjutnya, Pak? Ya. Jadi baik teman-teman, alat dan bahan ini sudah teman-teman siapkan. Untuk itu saya mau tujuan kehadiran kita saat ini tentunya seperti yang kita bicarakan kemarin itu Pak Edi. Ya. Yaitu kita akan seleksi benih beras padi. Ya. Pak Eli kemarin itu saya bertemu dengan dia di lahan sawahnya Pak Idam. Oh iya. Jadi saya lihat Pak Eli cukup kecewa dengan hasil yang dia dapatkan, sangat rendah. Lahannya itu 1 hektar. Kemarin itu dia menyebarkan benih 25 kilo. Terus benih yang dia sebarkan itu tidak cukup. Nah, dari 25 kilo itu yang sebenarnya menurut pengalaman atau menurut ilmunya 25 kilo itu sudah pas yang sebenarnya untuk lahan sawah yang 1 hektar itu. Namun demikian bahwa barangkali benih itu tidak diseleksi sehingga Pak Eli ini dia tidak mendapatkan satu benih yang murni. Seperti yang saya bilang tadi itu bahwa benih yang akan kita gunakan itu bapak-bapak adalah benih yang murni. Ya, murni. Jadi tujuan daripada kita seleksi benih ini adalah agar benih yang kita gunakan itu kita memperoleh benih yang bermutu. Bermutu dia. Selanjutnya kita memperoleh benih yang sehat, yang murni secara genetik, daya tumbuhnya tinggi. Ya. Jadi murni secara genetik itu artinya bahwa tidak tercampur dengan varietas-varietas lain. Nah, begitu. Sehingga benih itu benar-benar diseleksi. Katakanlah mungkin kita mau menggunakan benih padi itu IR66 varietasnya itu. Mungkin bapak-bapak di saat panen ada mungkin teman-teman bapak-bapak yang lain yang tanam jenis varietas lain, katakan si Heran. Nah, di situ bisa dia tercampur. Nah, untuk itu benih yang digunakan tidak murni lagi secara genetik dia. Ini tujuannya. Oh gitu ya. Nah, sehingga benih yang digunakan itu adalah benih yang dibeli di toko. Di toko yang sudah mempunyai izin usahanya. Dan benih itu adalah benih yang bersertifikat dia. Ya, ada labelnya. Jadi tentunya benih ini adalah benih yang dibeli di toko pertanian ya. Ya, Pak. Ya. Benih yang dibeli di toko pertanian. Benih berlabel. Iya. Murni secara genetik. Nah, benih ini tidak langsung kita gunakan. Kita masih seleksi lagi dia. Kenapa Bapak harus diseleksi? Tujuannya adalah bahwa benih ini supaya kita mendapatkan benih yang murni. Benih yang murni. Nanti kita akan praktekkan sebentar. Benih yang bermutu itu dia akan tenggelam dia. Yang tidak bermutu itu dia terapung. sudah pantas. Dia terapung. Buang saja benih. Tapi misalnya kalau tidak diseleksi antara benih yang tidak bermutu tadi itu dengan benih beras padi itu kita sabarkan saja. Terus kita katakan, oh saya sudah sabarkan 25 kilo. Sudah cukup banyak yang saya sabarkan. Ternyata bahwa benihnya tidak bermutu. Itu alasannya. Jadi baik. Ya, caranya bagaimana Bapak?
Jadi untuk itu saya memperkenalkan dulu bahan-bahan. Ini adalah toples. Toples. Di dalam toples ini ada air. Ya. Jadi fungsi daripada toples ini sebagai tempat untuk kita taruh air, yaitu larutan garam nanti. Kemudian ini benih. Benih ini adalah bahan yang kita akan uji, yang nantinya kita gunakan sebagai bahan untuk kita Untuk persemaian. ya menanam. Ya. Berikut ini telur. Telur ini bisa saja telur ayam atau telur itik. Ya, bisa saja telur ayam atau telur itik. Terus telur tadi ini fungsinya sebagai penanda. Apabila larutan air garam ini sudah siap digunakan, maka telur ini dia akan terapung. Ya. Berarti sudah pas ya. Ya, nanti sebentar. Nanti bapak yang melakukan, saya hanya pandu sebentar supaya bapak-bapak punya pengetahuan dan keterampilan bagaimana cara seleksi benih yang baik. Saya cuma hanya memperkenalkan dulu ini Alat saja, bahan. alat dan bahan. Selanjutnya ini adalah garam dapur. Garam dapur ini ya tentunya mudah saja kita dapat dia. Sederhana sekali, bisa kita beli juga di toko. Adapun fungsinya yang nantinya kita akan campur dengan air, dan apabila telur yang kita masukkan itu sudah mengapung, bahwa pertanda larutan air garam itu sudah siap digunakan untuk menguji benih bernas tadi. Berarti sangat sederhana sekali. Sederhana Pak Eli, bahan-bahannya sederhana, alatnya juga sederhana, mudah didapat. Kualitas tinggi. Ya. Terus daun pisang ini. Daun pisang ini fungsinya untuk setelah benih nanti diuji, setelah kita uji dia, benih itu dicuci. Setelah dicuci, dieramkan dengan daun pisang. Oh, diangin-anginkan ya, Pak? Dieramkan sehingga nanti dia berkecambah. Setelah dia berkecambah, baru kita pindahkan ke persemaian yang sebenarnya. Nah, begitu. Silakan Bapak untuk melakukan kegiatan ini dan saya akan pandu. Pak Ida. Jadi prosedur pelaksanaannya adalah varietas padi yang digunakan adalah varietas unggul. Jadi varietas unggul. Benih yang dipilih bermutu tinggi. Tentu daya kecambahnya itu di atas 80%. Jadi ini benih sudah memenuhi syarat untuk kita uji dia. Jadi baik Bapak-Bapak, mohon perhatian supaya mengikuti langkah demi langkah bagaimana kita melakukan seleksi benih bernas padi. Yang pertama, air kita masukkan ke dalam toples. Sudah, Pak. Berikutnya, telur ayam kita masukkan ke dalam toples yang berisi air. Nah, apabila telur ayam ini berfungsi sebagai penanda ketika larutan air garam sudah siap digunakan. Langkah yang ketiga adalah memasukkan garam dapur secara perlahan-lahan ke dalam air. Dimasukkan secara perlahan-lahan sambil diaduk. Garamnya ditambah lagi. Apabila telur ayam dia sudah mengapung, pertanda bahwa larutan air garam itu sudah siap digunakan. Penambahan garam dihentikan ketika telur sudah naik ke permukaan air. Selanjutnya, memasukkan benih padi ke dalam larutan air garam. Bapak sudah lihat toh? Sudah, Telur Pak. ini Ya, sudah. mengapung. Oke. Paruh aja. Di ini ya, di Ya, obok-obok ya. diaduk-aduk. Benih yang mengapung adalah benih yang kurang baik. Untuk itu diangkat, Iya. dipisahkan. Benih yang mengapung ini adalah benih yang kurang baik.
dipisahkan, buang saja. Ya. Ini Bapak sudah lihat ini ya. Ini, coba Bapak lihat dulu. Benih yang dibeli di toko itu masih ada benih yang tercampur dengan benih yang kurang bernas. Gitu. Mungkin Pak Eli kemarin itu ambil benih langsung semaikan ya? Iya, langsung ditebar kita. Ini. Tenggelam ini adalah benih yang baik. Benih-benih ini kemudian diambil, dicuci, selanjutnya dapat disemaikan. Sebelum disemaikan, nanti Bapak peram dulu. Peram dulu. Nah. Jadi Ini dicuci apa? dicuci dulu supaya rasa garamnya itu hilang. Nah, setelah itu air garam ini dibuang, terus dicuci dengan air bersih. Jadi cuci ya sekarang. Ya, sekarang dicuci. Airnya ini dibuang ya Pak? Dibuang aja. Iya. Coba ya Pak ini. Ya, dicuci benar-benar supaya rasa garamnya hilang. Ya, selanjutnya dibuang sudah airnya dan diperam. Untuk pemeraman tadi itu daun pisang yang kita benih ini tinggal ditaruh sudah di situ di atas daun pisang, diratakan dia. Oh gitu. Ya. Ditebar itu. Ditebar. Diratakannya. Ya. Ini kita sang kasih ratakan. Setelah itu ditutup sudah. Ditutup dengan daun pisang. Ya, Pak Inenga ini sangat terampil ini saya lihat. Oh, pemain Pak, pemain. Kasih rata kuning tidak Pemain Barca Tadi itu. ulet ini luar biasa ini Pak Inenga ini. Pendengar jari-jarinya itu lincah jadinya. lincah, iya. Biasa. Biasa bermain jari hobinya dia. Lantas ditutup ya Pak? Ya, sekarang ditutup sudah. Terima kasih atas pujiannya. Ini diperam dalam 1-2 hari. Apabila kecambah sudah berkecambah, nanti dapat dipindahkan ke tempat persemaian. Luar biasa Pak Inenga ini. Oh, pemain juga itu. Bapak, Terima Pak, makasih banyak Pak karena adanya banyak, Bapak Bapak kita Herman. bisa mengerti segalanya. Silakan mampir ke Askura Pak. ya. Nanti kayak kedai kita Pak, nanti ya. Mari Pak, ada istri saya lagi menyiapkan minum. Mari kita ke sana. Ah, boleh, terima kasih. Ya. Jadi Bapak, Pak Eli, ya demikian langkah-langkah bagaimana kita melakukan seleksi benih beras padi. Jadi mudah-mudahan pengalaman ini yang teman-teman sudah peroleh dapat disebarluaskan kepada teman-teman petani yang lain. Insya Allah. Supaya mereka jangan mengalami hal seperti yang Dialami Bapak. dialami oleh Bapak Eli. Jadi untuk itu saya pun juga berterima kasih kepada Bapak. Karena itu saya juga memohon pamit Ya Pak, makasih karena Pak. saya masih ada kegiatan penyuluhan lagi di kelompok tani Sukamaju itu. Ya Pak. Ya, makasih Pak. Nanti lain kali mampir ke sini lagi ya. Oke, Ya. kalau Ya. saya masih di Mari Pak. Ya, mari, Pak. Kasih nomor HP. Oke, nanti Supaya kalau ada kesulitan ya. kami bisa segera Nomor HP saya nanti sudah di Pak Idam ya? Ya Pak, ya. Sudah saya Makasih di Pak. HP. Ya. Kalau butuh sekali-sekali waktu boleh ditelepon Berarti saja sudah, Pak. biasa berteman dengan Iya, teman Pak Idam ini. Teman curhat, aku teman curhat. Benih yang berlabel itu bisa dipertanggungjawabkan karena sudah dilakukan pengkajian
sudah dilakukan pengamatan dan sudah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Benih, ya, Balai Sertifikasi Benih. Dengan demikian secara hukum sudah dipertanggungjawabkan. Yang kedua, benih berlabel atau benih bernas ini karena kepadatan endosperm yang ditutup oleh kulitnya itu, dan juga umur benih yang memang sudah memenuhi syarat, maka munculnya tunas akan semakin banyak. Ya, tunas yang terjadi akan semakin banyak. Bahkan kalau benih itu bagus dan tepat serta benas, maka satu batang bibit itu bisa menghasilkan lebih dari 30 anakan produktif. Dengan 30 anakan produktif, masing-masing anakan produktif menghasilkan kurang lebih sekitar 100 sampai 150 butir, maka satu rumpun bisa menghasilkan lebih dari 3000 butir. Artinya kalau 1000 butir itu beratnya kurang lebih 30 gram, maka satu rumpun bisa menghasilkan 90 gram. Dengan satu rumpun bisa menghasilkan 90 gram, maka kita kalikan populasi 1 hektar berapa. Kalau misalnya populasi 1 hektar itu misalnya 150 atau 200 rumpun, maka kita mengalikan saja, paling tidak 1 hektar kita bisa menghasilkan lebih dari 10 ton beras atau gabah, ya, kering panen. Itu harapannya ke sana.